Presiden Joko Widodo resmi melantik 906 calon perwira remaja atau Capaja menjadi perwira TNI Polri pada Selasa 16 Juli 2024 di Istana Merdeka. Dari 906 perwira itu, 417 di antaranya berasal dari Akademi Militer atau Akmil, 129 perwira dari Akademi TNI Angkatan Laut, 113 perwira dari Akademi TNI Angkatan Udara, dan 247 perwira lainnya berasal dari Akademi Kepolisian atau Akpol. Mereka diambil sumpahnya dalam Prasetya Perwira untuk mengabdi kepada negara Indonesia. Sesuai dengan nama upacaranya, kata prasetya berarti bersumpah atau berjanji. Presiden Joko Widodo memimpin langsung sumpah para perwira tersebut. Seluruh perwira supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri toladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar. Bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa. Tentu, Praspa jadi hari yang membanggakan bagi para perwira yang telah dilantik dan juga keluarga yang mendukung mereka. Ditambah, menjadi TNI atau Polri mungkin sebuah cita-cita yang didambakan sebagian orang. Lantas, bagaimana caranya untuk menjadi perwira TNI dan polisi hingga bisa diambil sumpahnya dalam Prasetya Perwira? Untuk menjadi TNI, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu menurut PP nomor 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit TNI. Ada 9 syarat umum. Pertama, merupakan seorang warga negara Indonesia. Kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, setia pada NKRI yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, minimal berusia 18 tahun. Kelima, tidak memiliki catatan kriminalitas. Keenam, sehat jasmani dan rohani. Ketujuh, tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit. Kedelapan, harus lulus pendidikan pertama terlebih dahulu. Dan kesembilan, syarat-syarat lain sesuai keperluan. Adapun pendidikan pertama dibagi berdasarkan golongan kepangkatannya. Pendidikan pertama untuk pengangkatan prajurit golongan kepangkatan perwira ada 2. Yang pertama adalah Akademi TNI dan Pendidikan Prajurit Sukarela Dinas Pendek dengan masukan dari pendidikan menengah. Dan kedua adalah Sekolah Perwira dengan masukan dari perguruan tinggi. Kemudian ada pendidikan pertama berpangkat Prajurit Golongan Bintara dengan masukan dari pendidikan tengah. Dan terakhir adalah pendidikan pertama untuk pengangkatan Prajurit Golongan Tamtama dengan masukan dari pendidikan dasar. Lantas, bagaimana syarat untuk menjadi polisi? Untuk menjadi polisi, ada 4 jalur yang bisa ditempuh sebelum bergabung ke kepolisian. Adapun keempat jalur tersebut adalah Akademi Kepolisian atau Akpol, Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau SIPSS, Bintara, dan Tamtama. Keempat jalur itu dapat diakses melalui penerimaan.polri.go.id. Nah, kalau untuk menjadi perwira ada 2 cara, yakni lewat Akpol atau SIPSS. Mari kita bahas Akademi Kepolisian terlebih dahulu. Untuk menempuh pendidikan di Akpol, calon polisi membutuhkan waktu 4 tahun sebelum lulus menjadi perwira pertama Polri dengan pangkat Inspektur Polisi 2 atau IPDA. Adapun ujian Taruna Akpol diselenggarakan di tingkat daerah oleh panitia daerah di Polda dan untuk tingkat pusat di Akpol Semarang.
Kedua, Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau SIPSS. SIPSS adalah pendidikan bagi para lulusan sarjana yang dibutuhkan dalam profesi kepolisian untuk kemudian dibentuk menjadi perwira pertama Polri dengan pangkat Ibda. Adapun waktu tempuh pendidikan di SIPSS berlangsung selama 6 bulan. Nantinya, mereka akan ditugaskan mendukung tugas kepolisian sesuai keahlian dan kompetensi keilmuan masing-masing. Bagi para lulusan sarjana yang tertarik untuk masuk ke kepolisian, bisa mendaftar di Polda maupun Mabes Polri. Untuk persyaratan khusus masuk Akpol dan SIPSS sudah diatur dalam pengumuman Kapolri yang tentunya bisa berubah tiap tahunnya. Seperti halnya pengumuman Kapolri nomor Peng-14/3/DIK 2.1/2024 tanggal 26 Maret 2024, ada 24 persyaratan khusus masuk Akpol. Sama halnya dengan penerimaan SIPSS, ada 16 persyaratan khusus tersendiri dari pengumuman Kapolri per tanggal 8 Januari 2024. Lalu, bagaimana dengan Bintara dan Tamtama? Kedua jalur itu akan menjadi anggota polisi dengan pangkat kelulusan yang ada di bawah lulusan Akpol maupun SIPSS. Untuk menjadi Bintara Polri, calon siswa harus menempuh pendidikan selama 5 bulan sebelum akhirnya lulus menjadi Bintara berpangkat Brigadir Polisi 2 atau Bribda. Di dalam pendidikan Bintara, para calon siswa akan dididik untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar kepolisian, ketangguhan, dan sikap sebagai polisi. Sementara untuk Tamtama, pendidikan Tamtama juga memakan waktu 5 bulan. Nantinya, siswa yang lulus dari pendidikan Tamtama akan menyandang pangkat Bayangkara 2 atau Barada. Nah, itu tadi gambaran jalur pendidikan apa saja yang bisa ditempuh sahabat Kompas.com yang tertarik dan berminat untuk menjadi TNI maupun polisi. Kira-kira jalur mana yang paling cocok untuk sahabat Kompas.com? Tulis di kolom komentar ya.